Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa virus corona dapat ditularkan oleh partikel-partikel kecil atau mikrodroplets yang kemudian dapat menyebar melalui udara atau kemudian dikenal dengan airborne disease. Lalu pertanyaannya bagaimana kita bisa mengantisipasinya dan apa yang bisa kita lakukan agar tidak tertular virus corona. Kita akan bahas malam ini dalam Awas Ancaman Virus di Udara. Ya, kalau sebelumnya kita ingat sekali bahwa COVID-19 atau virus corona ini disebutkan bahwa transmisinya disebut melalui droplet atau kemudian disebut dengan percikan air ludah saat seseorang batuk atau bicara. Artinya ketika satu orang kemudian batuk mengeluarkan droplet dan droplet tersebut mengenai orang lainnya, disitulah penularan virus terjadi. Namun ternyata berdasarkan penelitian terbaru, akhirnya pada 9 Juli 2020, WHO kemudian menyatakan bahwa virus corona dapat ditularkan melalui udara atau partikel-partikel kecil yang melayang di udara atau dikenal dengan mikrodroplets yang kemudian menyebar lewat udara lalu dinyatakan sebagai airborne disease. Perbedaannya apa yang paling signifikan? Kalau droplet itu bisa menyebar biasanya atau menular pada jarak kurang dari 1 meter, maka kalau airborne ini itu lebih dari 1 meter. Selain itu airborne disease ini sebagai airborne disease virus corona ini disebutkan pakar bahwa kemudian bisa bertahan lebih lama di udara bahkan bisa sampai 16 jam. Risiko penularan terbesar dapat berlangsung atau dapat terjadi jika virus tersebut berada di dalam ruangan tertutup. Seperti misalnya kita tahu ada perkantoran, ada kemudian mall yang sirkulasi udaranya itu kurang baik begitu ya. Oleh karena itu penerapan konsep VDJ menjadi satu hal yang penting. Apa itu VDJ? Ini dia. Salah satu cara untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yang merupakan airborne disease. Yang pertama adalah yaitu ventilasi. Mengapa kemudian ventilasi menjadi penting? Karena dengan memastikan sirkulasi dan perputaran udara yang baik di dalam suatu ruangan tertutup, adanya pertukaran udara dari luar ruangan ke dalam ruangan, ini menjadi satu hal yang penting. Berbagai cara bisa dilakukan, bisa menggunakan X-House, bisa juga Anda mulai kemudian membuka jendela seperti misalnya di pagi hari agar udara segar bisa masuk ke dalam ruangan, ada sirkulasi udara di sana. Karena apa? Karena sejumlah ahli ini menyatakan bahwa ruangan tertutup dan kemudian menggunakan air conditioner atau AC ini kemudian memiliki risiko yang tinggi dari penyebaran COVID-19. Ventilasi yang baik kemudian bisa dinilai mengurangi risiko penyebaran atau penularan dari COVID-19. Jangan lupa harus selalu perhatikan ventilasi di dalam ruangan yang ada. Selanjutnya D. D ini apa? D ini adalah durasi. Apa artinya? Artinya adalah semakin lama kita berinteraksi atau berada di satu ruangan yang sama dengan orang yang ternyata memiliki atau terinfeksi COVID-19, artinya maka semakin besar juga nih resiko untuk terpapar virus ini. Nah, inilah yang kemudian membuat kita penting untuk selalu menggunakan masker. Tidak lagi diimbau, tapi kemudian diwajibkan untuk menggunakan masker. Bayangkan, Anda di dalam satu ruangan, ada virusnya, ruangan tertutup begitu ya. Dengan menggunakan masker itu menjadi proteksi diri Anda. Lalu yang kedua, tetap jaga jarak dan jangan berkerumun. Bicara soal kerumunan ini kita kadang suka abai ya, kita suka merasa aman ketika kita berinteraksi, berbicara dengan teman atau relasi yang kita anggap dekat, kemudian kita tidak mengenakan masker, padahal kita tidak tahu secara pasti apakah orang tersebut atau bahkan diri kita termasuk dalam orang-orang yang mungkin saja masuk dalam kasus terkonfirmasi namun tanpa gejala di Indonesia atau istilah sebelumnya dikenal dengan OTG ya, tapi kemudian pemerintah kan memperbarui istilahnya. Oleh karena itu jangan lupa untuk jaga jarak. Nih, tidak boleh seperti ini ya. Pastikan selalu hal-hal ini dilakukan dengan baik sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Nah, karena ini menyangkut huruf J-nya ini, yaitu jarak. Ini harus Anda lakukan ya, perhatikan ventilasi, durasi, dan juga jarak. Kenapa ini kemudian menjadi penting? Saya akan tunjukkan satu data. Ini adalah data tingkat kematian atau case fatality rate dari COVID-19 hingga 13 Juli 2020 yang berhasil dihimpun oleh tim dari detik.com. Bisa dilihat di sini
Peringkat apa ini? Ini adalah peringkat Indonesia yang berada di nomor 6 tertinggi di dunia dan ini merupakan nomor 1 di Asia Tenggara. Bukan prestasi yang patut kita banggakan karena ini artinya adalah jika seseorang terinfeksi COVID-19 maka tingkat kematian Indonesia ini cukup tinggi. Ya, kita bisa lihat di sini. Oleh karena itu penting lagi-lagi bagi kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan karena kita tidak tahu ya apakah kita dalam sehari-hari ini bisa berinteraksi dengan orang yang mungkin saja terinfeksi virus corona namun belum terdeteksi dan bisa saja mungkin kita termasuk orang yang kemudian tanpa gejala. Terus melakukan protokol kesehatan menjadi satu hal yang penting untuk menjaga diri kita, menjaga orang lain agar kita semua bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona. Karena apa? Karena virusnya masih ada dan kita harus selalu waspada.